Oke, kita lanjut lagi. Di sesi ini kita bakal bahas tentang, Stisla. Kita intro sedikit. Apa sih Stisla ini? Stisla ini adalah, template ya. Jadi ini template yang modelnya ini free, open source, tadi kita sudah lihat di GitHub-nya. Kalau nggak salah ini pakai Bootstrap 5 dan ini kita lisensinya MIT. It means kita bisa commercialize ya, dan dengan halal gitu ya. Kemudian yang nggak kalah penting sih sebenarnya ini made in Indonesia. So orang-orang Indonesia itu keren-keren guys. Jadi nggak usah kita cari referensi jauh-jauh. Kita sudah mulai menemukan ya talent-talent Indonesia yang jago-jago di GitHub. Jadi kalau teman-teman sekarang mahasiswa, junior programmer, pengen punya portofolio yang nendang gitu ya. Salah satunya adalah nge-open source-kan project yang kita buat dan kita lihat responsnya di GitHub. Oke, ini template-nya. Kalau kita lihat, emang nih repository udah agak lama ya, tapi update-nya masih ada nih, 5 bulan yang lalu masih ada update, eee, ya it works lah. Dan start-nya juga bagus ya, 3,2K, fork-nya juga banyak, yang watch juga banyak. Jadi ini oke, ini project nice. Dan demonya kita bisa lihat di sini. Dan, apa lagi ya, lisensi sudah kita cek, ini cukup lah. Dan kalau misalkan teman-teman mau contribute ya, support orangnya yang buat, nah ini bisa donation di Buy Me a Coffee. Nice nih so far. Terus kita lihat. Nah, ketika milih template, pastiin dengan kebutuhan. Nah, ini yang penting. Kebutuhannya kita apa? Misalkan mau bikin sistem formasi, ada nggak sih layout-layout yang dibutuhkan untuk sistem formasi itu ada di sini. Atau kayak gini ya, ini udah ada akunnya, user profile-nya, ini sudah ada template HTML-nya. Forms ya, yang terutama nih forms yang bakal butuh banyak. Nah nih, toggle box ada, option ada, drop down ada, biasanya butuh select to, ada nggak dia udah di sini. Editor ya lumayan, validation, nah validation juga sudah ada ya template HTML-nya. Kemudian komponennya apa lagi nih? Ini table, nah ini table pasti butuh di sistem formasi, aplikasi apapun pasti butuh table. Ini juga sudah ada ininya, breadcrumb-nya, title-nya sudah ada, bisa begini ya, menunya dikecilin, dan bisa responsif. Ya ini sudah cukup sih. Dashboard-nya kita lihat. Responsif, ya udah responsif. Sudah memenuhi standar lah ya. Dan, ininya, warnanya, stylenya, ini saya yakin bisa di-custom walaupun ini by default ungu ya. Terus, tinggal cari aja CSS-nya bisa kita custom sendiri. Halaman-halamannya juga ini login sudah ada ya, forgot password juga sudah ada, kemudian register juga sudah dibuatkan gitu ya. Jadi kita bisa customize halaman-halaman itu sesuai kebutuhan. Halaman error ini tambahan aja, nih boleh kayak gini, features yang lain-lain, post, ini juga ada, nih dia sudah nyediain filter-filternya, settings, ya oke. So far so nice. Jadi ini salah satu yang harus teman-teman perhatikan ketika nyari template, tampilan-tampilan yang teman-teman butuhkan itu udah ada apa belum. Biasanya, nggak semua tampilan yang kita ada di template ini kita pakai, tapi carilah yang teman-teman butuhkan apa aja. Ini pasti penting pakai. Nah, pilihan lain ya seperti yang tadi saya bilang, nih Mas Zuramai ini. Zuramai ini Saugi namanya. Ini juga bikin template. Nah, jadi nanti kalau teman-teman di course ini kita belajar gimana caranya nge-setup template-nya pakai Stisla. Kalau di sini teman-teman bisa cari, template lain namanya ini Measure. Ini yang punyanya Zuramai. Nah, ini ya. Ada demonya. Nah, nih. Nah, kayak gini. Bentuknya itu kayak gini, beda ya, dengan yang Stisla kayak gini. Nah, ini terserah. Jadi tergantung kebutuhan project mana yang paling cocok. Nah, kalau saya karena saya tuh biasanya projectnya sistem formasi ya, pasti biasanya kalau sistem formasi itu menunya di samping ya, jarang jarang banget yang di atas. Saya lebih prefer menu di samping, kemudian saya butuh yang ada di atasnya ada barnya juga, makanya saya pilihnya si Stisla ini, yang kayak gini ya. Nanti kalau ada breadcrumb atau apa bisa ditambahin di sini.
Tapi kembali ke kebutuhan project, jadi jangan jangan pukul rata. Nah, ini juga bagus, ya teman-teman bisa latihan untuk membuat, meng-convert template-template tadi pakai ini. Terus sama ya lisensinya ini, terus license-nya juga MIT. Nah ya, bisa juga support ini. Nah ini adalah salah satu contoh eh, portofolio yang oke banget ya. Kalau teman-teman punya kesempatan atau waktu luang sekarang yang minat di UI UX atau apa, nah ini salah satu topik yang bisa dipakai ya. Admin template, landing page, portfolio page kayak gitu itu juga sudah bisa jadi portofolio yang mumpuni. Oke, itu dulu sekilas tentang Stisla apa dan apa yang bakal kita kerjakan ya. Ini dia kriteria-kriteria yang saya pakai kalau mau menggarap sistem informasi ya atau mau garap project atau starter code. Mungkin sekarang agak bergeser ya. Kalau dulu mungkin Bootstrap 5 populer, mungkin sekarang agak bergeser ke Tailwind. Jadi teman-teman bisa sesuaikan aja. Nanti tinggal cari Tailwind template mana, terus kita bisa modified. Oke, itu dulu. Sampai jumpa di video selanjutnya.